Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok SKDA 3. Pada kesempatan baik ini, kami akan mempresentasikan penugasan studi proyek kami yang berjudul Tuberculosis Multidrug Resistant. Adapun anggota kelompok SKDA 3 dapat dilihat pada layar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Niputu Silananda Santiadi dengan 3 digit nama akhir 017. Di sini, saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit yang terkenal di dunia. Saat ini, TB menarik perhatian besar karena menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di Indonesia dan dunia. Di Indonesia, TB menjadi penyebab kematian nomor 1 di antara penyakit menular dan peringkat 3 dari 10 penyakit pembunuh tertinggi. Setiap tahunnya, TB menjadi penyebab 100.000 kasus kematian. Hal ini menunjukkan betapa serius dan mengerikannya dampak TB di masyarakat. Munculnya masalah lain seperti TB MDR dengan kasus 23 per 100.000 semakin menjadikan TB sebagai ancaman kesehatan yang signifikan. Tingginya kasus penyebaran TB di Indonesia diperparah oleh beberapa faktor, seperti tingkat kepatuhan yang rendah terhadap pengobatan jangka panjang, daya tahan tubuh yang lemah, serta faktor sosial ekonomi yang membuat pengobatan adanya faktor yang terjangkau atau kurang terjadinya efek samping. Selain itu, kondisi lingkungan yang tidak sehat, kepadatan penduduk dan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan juga meningkatkan seperti mengkonsumsi alkohol dan merokok juga turut memperparah penyebaran TB. Kemudian muncul masalah resistensi obat yang berkaitan dengan pengobatan TB menjadi faktor tambahan yang memperparah kasus TB. Nah, masalah ini terjadi karena banyak pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga membuat kuman TB menjadi semakin kebal terhadap obat-obatan, sehingga menyebabkan kasus kematian akibat pasien TB resisten terhadap pengobatan juga meningkat, terutama pada kasus multi-drug resistant tuberculosis atau TB MDR. Nah, pengobatan TB MDR ini juga sering dikaitkan dengan efek samping yang bervariasi dari ringan hingga berat. Nah, resistensi bakteri itu disebabkan oleh penggunaan OAT yang tidak sesuai baik dari segi dosis, cara pemakaian, ataupun durasi pemakaian. Nah, besarnya dampak dan kecepatan penularan TB menjadi masalah besar di kasus TB MDR yang semakin meningkat menjadikan upaya pencegahan dan pengobatan semakin gencar dilakukan. Sedangkan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pasien akan kesulitan menyesuaikan pengobatan menjadi hal yang harus diperhatikan, sehingga penting untuk mengetahui pencegahan, penularan, dan pengobatan yang tepat bagi pasien TB, khususnya TB. Bagaimana epidemiologi TB MDR, yang keempat bagaimana patofisiologi TB MDR, yang kelima bagaimana diagnosis dari TB MDR, yang keenam bagaimana tata laksana TB MDR, yang ketujuh bagaimana strategi pengobatan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Sri Darmianti dengan 3 digit yang telah ditentukan. Izin melanjutkan presentasi di bagian tujuan penulisan. Jadi untuk tujuan umum, student project ini dibuat dengan tujuan sebagai media untuk menggali pemahaman mahasiswa mengenai TB MDR, dan untuk tujuan khususnya yaitu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai definisi, etiologi, epidemiologi, patofisiologi, diagnosis, tata laksana, komplikasi, pencegahan, serta memberikan manfaat strategi pengobatan dan penanganan efektif pada TB, memberikan pemahaman mengenai TB MDR dan manfaat praktis. Yang pertama, bagi mahasiswa, student project dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai definisi, etiologi, epidemiologi, patofisiologi, diagnosis, tata laksana, komplikasi, pencegahan, serta memberikan wawasan tentang strategi pengobatan dan penanganan efektif TB MDR. Dan yang kedua, bagi masyarakat, yaitu menjadikan artikel penulisan sebagai wawasan masyarakat mengenai TB MDR. Dan yang terakhir, bagi institusi, itu dapat menjadikan student project sebagai media belajar dan menambah kepustakaan mengenai TB Baik, saya mau izin untuk melanjutkan. MDR. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Surya Ubawa dengan 3 digit nomor akhir 239. Nah, jadi tuberkulosis tersebut adalah salah satu penyakit menular yang mematikan di dunia. Nah, hal ini menjadi perhatian global karena masih ada lebih dari 3 juta orang yang tidak terdiagnosis secara resmi dalam program TB nasional. Nah, pada tahun 2015, TB termasuk dalam penyebab 10 kematian akibat penyakit menular di seluruh dunia, melebihi angka dari HIV/AIDS. Nah, tuberkulosis tersebut adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang memasuki tubuh manusia, terutama menyerang paru-paru dan menyebabkan kesulitan bernapas pada penderita. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang umumnya menginfeksi paru-paru manusia. Bakteri ini bersifat aerob dan memiliki laju pertumbuhan yang sangat lambat. Nah, selain itu, bakteri ini tahan terhadap kondisi kering, desinfektan, serta asam dan basa. Nah, tuberkulosis tersebut dapat menular antara manusia melalui media udara, terutama saat penderita batuk ataupun bersin. Nah, multidrug resistant tuberculosis atau MDR-TB adalah kondisi di mana Mycobacterium tuberculosis menunjukkan kekebalan atau resistensi terhadap dua obat anti-tuberkulosis lini pertama, yaitu isoniazid dan rifampicin. Ini dapat mengurangi sensitivitas terhadap obat-obatan. Terdapat beberapa mekanismenya. Yang pertama yaitu aktivasi pompa efflux di permukaan bakteri. Yang kedua, produksi enzim yang menonaktifkan obat, kemudian perubahan pada target obat, dan gangguan dalam proses aktivasi obat. Resistensi terhadap obat anti-TB tertentu
itu terjadi secara bertahap melalui akumulasi mutasi, dimulai dengan resistensi terhadap isoniazid, lalu berkembang menjadi resistensi terhadap rifampicin atau ethambutol. Resistensi Mycobacterium tuberculosis terdapat dua jenis, yaitu secara primer dan sekunder. Secara primer yaitu jika pasien terpapar bakteri yang sudah resisten. Kemudian secara sekunder, akibat dari ketidakpatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, penggunaan regimen obat yang tidak memadai, atau malabsorpsi obat. Secara global, penyebab MDR-TB meliputi yang pertama yaitu perawatan tidak teratur, yang kedua kemoterapi jangka pendek, yang ketiga transmisi komunitas, dan yang terakhir yaitu transmisi di fasilitas kesehatan. Baik, saya izin menjelaskan lagi mengenai patofisiologi TB-MDR. Paparan droplet terinfeksi merupakan penyebab utama dari infeksi Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Bakteri berkembang biak selama 2-12 minggu hingga mencapai jumlah yang cukup untuk memicu respon imun yang terdeteksi melalui tes tuberkulin. Antigenisitas Mycobacteria yang tinggi akibat komponen dinding sel seperti WXD, fosfolipid, dan glikoprotein merangsang respon imun tubuh. Perubahan pada gen yang mengkode target obat atau enzim adalah mekanisme utama dari resistensi obat pada Mycobacterium tuberculosis. Polimorfisme nukleotida tunggal, penyisipan, dan penghapusan gen semuanya dapat mengubah DNA bakteri. Gen dapat mengalami mutasi berturut-turut yang menyebabkan perkembangan resistensi obat. Resistensi obat pada Mycobacterium tuberculosis disebabkan oleh perubahan kromosom yang mempengaruhi kerendahan terhadap obat tertentu. Sesuai dengan alat diagnosis TB resep obat oleh dan 18-20% dari kasus yang sesuai dengan TB akan melakukan tes cepat berulang yang sudah banyak memiliki porsi yang signifikan dari beban global tersebut apabila hasilnya adalah positif prevalensi dan MDR resisten pada pria pengobatan TB yaitu 9,3% per 100 sembari ribu melakukan dibandingkan wanita pemeriksaan dan 7,9 per 100 ribu dengan prevalensi ini pada kelompok usia 5 sampai 9 tahun. Indonesia merupakan salah satu negara yang dibanding tuberkulosis tertinggi di dunia, menempati peringkat ketiga setelah India dan China. Menurut data dari WHO pada tahun 2019, terdapat sekitar 50.000 pasien MDR-TB di Indonesia. Namun hanya 9.800 kasus yang terdiagnosis dan di antara diobati hanya 40% yang berhasil dengan pengobatan. Berbagai halnya akan Lakukan dokumentasi seperti mencatat obat, dosis, jadwal dengan tepat. Kemudian ketiga ada monitoring. Pemantauan dilakukan untuk melihat respon pengobatan, efek samping dari obat-obatan, serta kesehatan umum dengan menanyakan kepada pasien atau pemeriksaan fisik. Dan yang terakhir dapat dilakukan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan secara Baik, izin melanjutkan sebelumnya perkenalkan saya Jason Pratama dengan 3 digit interakin 054. Tuberkulosis multidrug resistan atau TB-MDR salah satu keadaan yang dalam pasien dengan penyakit tuberkulosis yang mengalami resistensi terhadap satu lebih pilihan pengobatan anti tuberkulosis atau OAT setelah hasil pemeriksaan laboratorium sudah terstandar. Keadaan ini masih menjadi masalah kesehatan serius mengingat penurunan juga angka kejadiannya masih terus meningkat. Dan maka dari itu diperlukan beberapa strategi terutama dalam pengobatannya agar pasien dapat memiliki kualitas hidup juga prognosis yang jauh lebih baik. Yang semua total pada penyakit ini masih memerlukan waktu sekitar 6 bulan dan masih menjadi tantangan untuk pasien maupun tenaga kesehatan. Pengobatan tuberkulosis yang tidak lengkap tentu akan menyebabkan risiko pengembangan resistensi, penularan juga kematian yang jauh lebih tinggi. Nah, pada dasarnya diperlukan beberapa strategi terutama dalam pengobatannya untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan tuberkulosis, terlebih dalam mencegah ataupun menangani keadaan multidrug resisten dengan cara directly opposite treatment short course ataupun DOTS. Di mana strategi tersebut berfokuskan dalam memastikan seluruh pasien yang sudah terbukti dan sekaligus terdiagnosis sebagai TB-MDR, terlebih berdasarkan hasil uji pemeriksaan kepekaan Mycobacterium tuberculosis, secara cepat harus mendapatkan akses pengobatan TB-MDR yang sudah terstandar juga bermutu. Di mana pasien dengan TB-MDR juga perlu mendapatkan panduan OAT untuk panduan standar yang mengandung OAT lini kedua. Panduan OAT ini juga dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan hasil uji kepekaan Mycobacterium tuberculosis dengan panduan yang sudah ditetapkan. Tidak hanya itu, peran berbagai macam sektor juga berperan dalam mewujudkan strategi pengobatan pasien TB-MDR. Contohnya adalah komitmen politik yang berkesinambungan. Nah, tentunya hal tersebut dapat dicapai dengan kerjasama lintas sektor, pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dukungan dari berbagai macam pihak seperti pihak keluarga, kemudian ada juga dari pihak masyarakat, dan juga adanya dukungan dari kebijakan pengendalian TB untuk pelaksanaan program secara nasional, terlebih terkait dengan kesediaan OAT lini pertama juga lini kedua, sarana pelaksanaan penunggu lain, dan juga penguatan program pengendalian TB nasional. Nah, tentunya pengobatan yang dilakukan oleh pasien harus mendapatkan pendampingan oleh petugas kesehatan atau pengawasan minum obat atau PMO, di mana terlebih dalam mengatasi kejadian efek samping obat OAT lini kedua, kini tentu jauh lebih rumit dalam penanganannya. Nah, tentunya di sini pasien TB-MDR dengan kepatuhan pengobatan yang tinggi memiliki angka keberhasilan di pengobatan yang jauh lebih tinggi dan maupun angka kematian juga putus berobat yang jauh lebih rendah. PMO dapat dilakukan melalui layanan pesan singkat atau short message service atau melalui aplikasi WhatsApp yang berpotensi meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan tuberkulosis secara berkala. Di mana PMO ini sangat direkomendasikan pada pasien TB-MDR dalam kondisi berat, pasien TB dengan HIV, dan juga pasien dengan yang memiliki risiko tinggi putus pengobatan sehingga angka keberhasilan dari pengobatan dan juga konversi sputum pada bulan kedua jauh lebih tinggi. Dan di sini diharapkan bahwa pasien dapatkan obat setiap hari tanpa putus dan diawasi langsung dalam upaya mencegah terjadinya kekebalan terhadap semua jenis obat anti tuberkulosis atau OAT, terutama rifampicin yang sedikit tidaknya diminum oleh pasien selama 2 bulan. Sekian dapat saya sampaikan akan dilanjutkan oleh rekan saya.
selama pengobatan berlangsung. Hal ini dikarenakan MDR-TB yang sering dikaitkan sebagai comorbid penyakit lain seperti HIV, diabetes, dan juga CKD. Pendekatan multifaktorial diperlukan dalam menangani komplikasi yang seperti MDR-TB. Contohnya adalah seperti Jadi saya akan menjelaskan mengenai pencegahan TBM. Dengan tuberkulosis yang tidak resisten merupakan pendekatan yang komprehensif mengingat resistensi obat membuat pengobatannya lebih sulit dan panjang. Adapun pencegahannya yaitu yang pertama pengobatan yang tepat dan lengkap untuk TB sensitif obat. Nah, untuk pencegahan TB-MDR dimulai dengan memastikan pengobatan yang tepat dan lengkap bagi penderita TB yang belum resisten obat. Yang berikutnya ada screening dan juga deteksi dini. Deteksi dini kasus TB-MDR sangat penting. Tes cepat berbasis molekuler seperti GenExpert memungkinkan deteksi resistensi rifampicin dan isoniazid sejak awal. Yang berikutnya ada infeksi laten TB-MDR. Untuk individu yang terpapar penyakit ini, terutama kontak rumah tangga, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pentingnya pengobatan profilaksis menggunakan obat-obatan levofloxacin. Dan yang terakhir adalah penguatan sistem kesehatan. Dikarenakan keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antara fasilitas kesehatan, baik tuberkulosis terutama menyerang tenaga paru-paru dan medis menyebabkan menjadi kesulitan hambatan dalam bernafas. penanganan TB-MDR. Untuk multidrug resistant tuberkulosis atau TB-MDR merupakan kondisi myobacterium tuberculosis yang menunjukkan kekebalan atau resistensi terhadap dua obat anti-tuberkulosis lini pertama, yaitu isoniazid dan rifampicin. TB-MDR terjadi ketika myobacterium tuberculosis resisten terhadap pengobatan TB minimal dengan dua obat tersebut, yaitu rifampicin dan isoniazid. Secara primer, resistensi muncul saat seorang terpapar bakteri yang resisten, lalu secara sekunder, resistensi berkembang akibat ketidakpatuhan pasien yang menjalani pengobatan, penggunaan regimen obat yang tidak memadai atau malabsorpsi obat. Gejala utama seperti batuk, demam, keringat malam, dan penurunan berat badan yang sering muncul secara perlahan sehingga risiko penularan dan keterlambatan pengobatan meningkat. Untuk menegakkan diagnosis dapat berdasarkan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan lab dan radiologis. Mendiagnosis pasien TB-MDR, yang pertama dari mendiagnosis pasien TB dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan tes cepat molekuler untuk titik berat manajemen yang dilakukan seperti perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta menjamin ketersediaan untuk sarana diperlukan pemahaman. Pada dasarnya diperlukan strategi yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan agar dapat melakukan intervensi yang lebih tepat. Aplikasi yang umum pada TB-MDR disebabkan oleh lama TB-MDR dan mengurangi potensi. Adapun referensi yang kami gunakan dalam pembuatan studi project ini dapat dilihat pada layar. Sekian presentasi dari kelompok SKDA 3. Kami ucapkan terima kasih banyak dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan budaya. Salam sejahtera untuk kita semua.